أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar suara Perak Jaya dimanapun berada, kita insyaallah malam ini masuk tema baru, yaitu An-Namimah. Namimah ini dari kata-kata namma yunammi namimatan, orang yang namanya namam. Siapa itu? Ini adalah sifat perbuatan, sekaligus perbuatan dan sifat serta omongan. Kalau dalam bahasa istilah syar'inya, naqlul kalam atau naqlu kalami ba'din nas li ba'd, menyampaikan omongan dari seseorang kepada orang lain, tapi tujuannya liqasdil ifsad, untuk merusak hubungan, wa iqa'il adawa wal baghdha, sehingga terjadi permusuhan dan kebencian satu sama lain. Kalau dalam bahasa sekarang namanya provokasi atau provokator, ya. Orang ya tadinya baik-baik bersahabat, terus ada seseorang masuk, kemudian bisa pecah dua sahabat ini karena omongan yang kita sampaikan. Ustaz, bagaimana kalau omongan itu benar? Justru itulah yang kita bahas. Sesuatu yang benar dan itu realita, ketika didengar oleh orang lain dan dia tersinggung dengan omongan itu, apalagi kemudian terjadi perpecahan, permusuhan, kebencian, na'udzubillah, itu namanya namimah. Mohon maaf, namimah ini jamaah sekalian lebih dahsyat daripada ghibah. Di atasnya ghibah. Orang kalau ghibah membicarakan aibnya orang, sementara yang bersangkutan tidak ada di depan kita. Tapi kalau namimah, jelas membicarakan keburukan orang, disampaikan pada orang lain, apalagi disampaikan kepada rivalitasnya, musuhnya, kemudian terjadi perpecahan, perang dan lain sebagainya, bunuh-bunuhan, tidak tegur sapa, ada kebencian, sampai rusak tatanan kehidupan kita bermasyarakat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu
Masya Allah. Ini ayat juga teguran Allah kepada kita orang-orang beriman. Karena boleh jadi orang beriman itu juga terjebak dengan penyakit yang satu ini. Penyakit menyampaikan omongan kepada orang lain dalam rangka merusak persaudaraan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang yang fasik binaba'in, dengan membawa satu berita. Orang fasik datang membawa satu berita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung ditelan. Fatabayyanu, perlu kalian klarifikasi. Tabayyun di sini jamaah sekalian bisa mengklarifikasi benar tidak masalah itu. Bisa juga sampean menyetop pembicaraan. Sudahlah, tidak usah diperlebar, dibicarakan. Ini kan aibnya orang. Ini tidak enak didengar. Itu bentuk tabayyun juga jamaah sekalian. Sekaligus kita ada amar ma'ruf di situ. Dan nahi anil mungkar, mencegah kemungkaran juga. Fatabayyanu, kenapa? Antusibu qauman bijahalatin, khawatir nanti kalian akan menimpa pada satu kaum dengan kebodohannya itu, dengan sesuatu yang tidak jelas itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kalian nanti akan menyesal atas apa yang kalian perbuat. Hati-hati jemaah sekalian, ini juga penyakit akhir zaman. Namimah ini kadang bisa langsung lewat mulut kita. Yang paling berat Pak, kalau namimahnya itu muncul dari seorang ustadz. Ya. Terus berbicara di atas mimbar seperti ini, membicarakan ustadz lain maunya gitu. Waduh. Ini lebih dahsyat lagi, Pak. Ya. Pertama, ini orang jadi bingung kok antar ustadz tukaran gitu. Apalagi yang ngomong orangnya kita anggap, waduh, seakan-akan sudah ilmunya luar biasa, tapi kok bisa membicarakan ustadz yang lain, atau kiai yang lain, atau guru yang lain. Akhirnya Pak, tadinya orang sangat simpati pada guru itu, dengan pembicaraan ini bisa jadi tidak simpati. Tadinya hormat pada orang ini bisa jadi tidak hormat. Rusak tatanan kehidupan ini jamaah sekalian. Seharusnya kalau kita ada sesuatu yang tidak baik, datangi secara yang bersangkutan secara pribadi, ngobrol, duduk manis, jangan dibicarakan di mimbar seperti ini. Ini namanya Pak, namimahnya ustadz, ghibahnya ustadz. Ya. Dan ini kita harus hati-hati. Ya. Saudara, siapa sih di antara kita ini yang tidak punya salah, Pak? Cuma kebetulan kesalahan kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karena mencintai kita, aib-aib kita tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kebetulan kita ngelihat aibnya orang lain. Loh kok bisanya kemudian kita membicarakan aibnya orang lain kepada orang-orang di sekitarnya. Padahal kita terkadang juga melaksanakan aib yang sama, cuma oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita ditutup. Seharusnya, Pak, kan kita tahu kan, ketika kita membahas tentang al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam itu salah satunya kita tidak boleh membicarakan aibnya orang. Ya. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sangat panjang itu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, nanti aibnya dia itu pada hari kiamat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa di antara kita tidak punya aib ini, Pak? Aib ketika kita di SMP dulu, di SMA dulu, di masa muda dulu. Dalam bisnis kita juga pernah menipu orang, cuma ditutup oleh Allah. Di kantor kita pernah korupsi, ditutup oleh Allah. Nanti sekali waktu akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Iqra kitabak. Baca tuh kitabmu, catatan harianmu, dari mulai lahir sampai kau meninggal dunia semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya jadi teringat dalam hadis sahih, Pak, ini riwayat Bukhari ya.
Nabi sampai ketika menceritakan hadis ini, kata para sahabat, tersenyum Nabi, senang. Sampai kelihatan nawadijuhu, kelihatan geraham Nabi itu, saking senangnya kepada umatnya ini. Kenapa? Ketika orang itu, nanti kita akan dikumpulkan Pak di padang mahsyar ya. Dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing kita ini akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nafsi-nafsi, semua sendiri-sendiri Pak. Terus ada dari umatku, disebut sama Nabi umatku, kata Nabi. Dia sudah siap dengan kitab yang sudah dia terima. Kan masing-masing kita menerima kitab Pak ya. Ada yang terima kitab dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari belakang. Ini semua cukup jelas gambaran Allah dalam Al-Quran itu. Dia teringat Pak, di yaumil mahsyar ketika akan dieksekusi oleh Allah, akan disidang oleh Allah, ahkamul hakimin ini Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Pak, langsung Allah dengan rahmatnya kepada kita umat Islam ini, umat Muhammad, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga Pak memiliki sifat satar. Satar, zat yang maha menutupi aib hambanya. Masya Allah. Kata Nabi, orang ini ketika buka kitabnya teringat jemaah dan gemetar. Tangannya gemetar. Yartajif, irtijafan. Dia gemetar takut akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dosa-dosa masa lalu yang dia merasa tidak ada yang tahu tapi Allah tahu. Tiba-tiba dia teringat Pak, dosa dulu, dosa pernah begini, dosa begini. Ini semuanya entek Pak, habis. Pas dia teringat, waktunya ingat, momennya juga ingat, apa yang dia lakukan juga ingat, dosa yang dia perbuat dia juga ingat. Tiba-tiba semua tidak ada jamaah sekalian. Oleh Allah ditutup Pak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Allahu Akbar. Kata Nabi menyampaikan hadis ini, Allah mengatakan kepada pada hambanya ini, ya fulan, kata Allah Subhanahu wa taala, limadza tajaft, kenapa engkau gemetar seperti ini gitu. Kata orang ini Pak, ya Rabb, fa'altu kada wa kada fi waktu kada wa fi makani kada. Ya Allah, saya pernah berbuat dosa seperti ini di waktu ini, di tempat ini, kok tidak ada di sini gitu. Saya juga masih ingat ya Allah, tidak hanya itu, ada lagi lebih besar lagi dosaku, pernah berbuat demikian dan demikian di tempat ini, di waktu ini, di momentum seperti ini, dan dosanya seperti ini, kok tidak ada di sini ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, satartuha, sengaja aku tutup semua dosa-dosamu itu, li'annaka satarta aurata akhika. Masya Allah, karena engkau terbiasa di dunia menjaga mulutmu, menjaga pula tanganmu untuk tidak nulis di mana itu Pak, di IG atau di Facebook atau di WhatsApp grup segala macam, untuk tidak membicarakan aib saudaranya gitu. Engkau di dunia sangat hobi, sangat senang untuk menutup aib saudaramu, padahal kau tahu perbuatan saudaramu yang kau tutup. Bahkan kau berdoa kepadaku supaya engkau mengampuni saudaramu ini. Sekarang aku tutup semua dosa-dosamu karena engkau menutup aib saudaramu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Indah Pak ya. Makanya Pak, ayo kita jaga lisan kita ini. Jangan setiap apa yang sampean lihat dibicarakan sama orang. Pertama, sampean ghibah. Kalau sampai nanti orang itu mendengarkan Pak, kemudian tukaran dengan apa yang kita bicarakan, gontok-gontokan sampai terjadi permusuhan, ini namimah Pak, di atasnya riba lagi jamaah sekalian. Namimah ini Pak, di atasnya riba. Riba saja kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya Allah, akankah kalian mau makan daging saudaramu nanti pada hari kiamat? Karena kau terbiasa membicarakan aibnya di dunia, kau sampaikan pada teman-temanmu yang lain, fakarihtumu, engkau tidak akan mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan riba ini Pak dosa besar, apalagi namimah. Niatnya itu liqasdil ifsad wa iqa'il ada wal baghdha, untuk merusak tatanan kehidupan persaudaraan sehingga muncul permusuhan dan kebencian satu sama lain. Ini kalau di zaman Nabi itu kayak orang-orang munafik Pak ya.
ngompori sini sana sini ya, di kalangan para sahabat yang masuk Islam itu jamaah sekalian, untuk diadu lomba satu sama lain antara Ansor dan antara kaum Ansor yang ada Khazraj dan Aus, antara Ansar dengan Muhajirin kadang-kadang dikompori Pak, di bab ada namimah di situ. Untung ada Rasulullah jamaah sekalian. Tapi ini contoh-contoh seperti ini harus kita praktekkan di lapangan jamaah sekalian. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 58, A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin baik laki-laki atau perempuan, ya, merusak mereka, mengganggu mereka, padahal mereka tidak berbuat seperti itu, cuma katanya dan sampai menyampaikan. Ini suka-suka Pak kalau kita majelis cangkruan Pak ya, suka-suka yang memunculkan fitnah Pak ya. Dengar nggak berita tadi malam? Ini mukaddimah sudah Pak ya. Tahu nggak berita tadi malam? Apa itu? Sampean fudul Pak, terus sampean pengen tahu betulan gitu, terus akhirnya fulan tadi malam begini gitu. Kalau kemudian tidak memunculkan perpecahan, itu namanya riba Pak. Tapi kalau apa yang kita bicarakan terkait dengan orang yang ada duduk situ Pak, dan dia tersinggung dengan ucapan kita Pak, dengan orang yang kita bicarakan itu, kemudian terjadi permusuhan, itulah namimah, karena kita telah merusak persaudaraan di antara sesama muslim jamaah sekalian. Pak, ini bukan hanya qatik saja. Kalau bahasa Nabi kan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini bukan hanya memutus Pak, tapi biang keladinya pemutus. Otaknya orang yang memutus tali silaturahim, namimah itu jamaah sekalian. Namam itu orang yang membawa berita-berita yang merusak tatanan persaudaraan, itu dedengkotnya Pak. Itu lebih keji daripada orang yang berbuat seperti itu. Pemutus tali silaturahim saja tidak masuk surga, apalagi orang seperti itu jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Allah mengatakan faqad ihtamalu buhtanan, berarti orang itu telah memikul satu beban dosa pengkhianatan, tuduhan-tuduhan bejat, wa itsman mubina, dan dosa nyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini salah satu dulu kalau di zaman Nabi jamaah sekalian, yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an itu terjadi kepada istrinya Abu Lahab ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Istrinya itu Pak, hamalah, pembawa ngompori Pak, untuk sebagaimana memunculkan kebencian kepada Rasulullah, kebencian kepada sahabat-sahabat Rasulullah, direkayasa sedemikian rupa jamaah sekalian. Ya karena tidak siap Pak, ponaan suaminya kok mau jadi pemimpin gitu. Kira-kira begitu logikanya ma'asyar muslimin. Istrinya nggak siap. Nah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati Pak bab yang satu ini, namam ya, namam. Termasuk juga namam ini yang agak halus sekarang di dunia medsos Pak. Media sosial kita ya, yang terbiasa bermain WhatsApp yang paling banyak ya, yang WAG itu Pak, WhatsApp group ya. Itu kadang-kadang tiba-tiba muncul yang diribai, yang dinamami. Mohon maaf, saya bukan kemudian pro dengan kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang kadang-kadang saya tidak suka, tapi saya bisa berbuat apa? Saya bisa mengeksekusi bagaimana Pak? Terus disebarkan kemana-mana. Iya kalau benar, kalau salah. Kita ini penyebar berita yang nggak benar jamaah sekalian gitu. Beda Pak kalau ini yang kita bicarakan perusak agama memang jamaah sekalian. Harus kita sebarkan. Orang mengaku ustadz tapi katakan Quran kurang ayatnya. Oh, ini merusak Pak. Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Itu bukan namam jamaah sekalian kalau kita sebarkan.
Karena ini dakwah Pak, untuk menjaga agama kita. Tapi kalau urusan pribadi Pak, urusan pekerjaan, urusan apa, ketersinggungan, kita tidak boleh kebencian kita Pak disebarkan pada orang lain, jemaah sekalian. Dosa besar kita seperti ini, ma'asyar muslimin. Nah saudara yang dimuliakan Allah, inilah beberapa ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita hati-hati dengan dosa namimah ini. Mari kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas Nabi menggambarkan bahayanya kita masuk pada dosa yang namanya namimah ini. Yang pertama jelas sebagaimana saya juga menyampaikan tadi dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun, tidak akan sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah, itu membawa omongan untuk merusak tatanan kehidupan kita bermasyarakat, merusak persaudaraan, menjadikan persaudaraan yang ada sehingga berubah menjadi permusuhan ya, dan kebencian satu sama lain. Na'udzubillah. Senang Pak ngompori orang Pak. Saya tadinya tidak percaya Pak, ada beberapa orang yang memang punya tipikal begitu Pak, duduk gitu ya, duduk majelis di satu tempat itu, terus datang orang ini terus melemparkan isu Pak, melempar pembicaraannya mas kan, itu rame, yang melempar pulang Pak, yang penting rame di antara mereka jamaah, sampai ada yang gotong-gotokan Pak, sampai ada pukul-pukulan jamaah sekalian gitu. Ini lebih dahsyat lagi jamaah sekalian. Ini orang-orang seperti itu kata Nabi, la yadkhul, enggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya akhi, tidak akan hanya terancam di akhirat Pak, di alam kubur pun juga demikian. Ada teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, melalui jalur sanad yang sama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini yu'adzabani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pada dua kuburan Pak, ketika berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba ada dua kuburan di situ dilewati sama Nabi, dan dua-duanya sedang diazab oleh Allah Pak, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Qala innama atau innahuma inna hadainil qabraini la yu'adzaban, dua kuburan ini kata Nabi, kasihan dua-duanya penghuninya ini, dua-duanya sedang diazab, mendapatkan azab kubur, bukan nikmatnya kubur Pak, tapi azab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir, sepertinya kalian menyangka ini bukan disiksa karena dosa, bukan karena dosa besar. Tidak, ini karena dosa besar sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ahaduhuma, yang satu ini fakana la yastatiru min bauli. Mohon maaf ya, yang satu ini kalau kencing tidak sempurna kencingnya. Begini, saya antarkan sedikit ya. Karena kita laki-laki Pak ya, mobil khusus, apalagi kita sudah berkeluarga, ya suka-suka Pak, sisa air sperma yang ada di kemaluan kita ini Pak menghambat jamaah sekalian. Atau kalau orang sudah tua, mohon maaf, kadang-kadang sudah ada penyumbatan dan lain sebagainya. Apa kalau bahasa kedokterannya sekarang Pak, kena prostat atau apa gitu ya. Ya, hati-hati Pak, kita ikutin saja nasihat Nabi itu. Kalau sampean kencing, jangan langsung selesai jamaah sekalian, tunggu sebentar. Kalau kita kaum laki-laki ini Pak, ya disuruh ngeden kata Nabi Pak, maksa Pak, memaksa diri bagaimana supaya keluar air kencing kita ini jamaah sekalian. Ya, setelah itu tuntas baru kemudian sampean urut, barang 2-3 kali urut, terus ngeden lagi Pak, setelah itu cuci.
Setelah itu tawakal pada Allah. Minimal sampean sudah mengikuti arahan Nabi. Dan jangan coba-coba untuk melihat. Nanti itu masuk Pak, madakhilus syaitan menggoda kita itu. Ya. Yang penting kita sudah berusaha. Ya seperti itu. Jangan kemudian kencing, apalagi sengaja tidak mau apa? Tidak mau mencuci Pak gitu. Kayak supir-supir bis atau supir-supir apa itu Pak ya, terbiasa kalau nggak kebelet pipis langsung berdiri, nggak pakai cebok langsung pasang lagi, terus dia wudhu salat. Ini Pak nggak sah wudhu kita ya jamaah sekalian, karena kita ada najis jamaah sekalian, harus bersih Pak ya. Dan tidak sah pula salat kita. Hati-hati kencing. Ada yang mengatakan la yastatir, ketika kencing tidak nutup aurat, dari kata-kata sitir. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Hati-hati ya akhi. Saya nggak tahu di Mujahidin, saya belum pernah masuk ke toiletnya Mujahidin jamaah sekalian. Tolong Pak, kata Imam Syafi'i, as-satru fil makanil khali minas sunnah. Termasuk sunnah Nabi itu sampai nutup aurat di saat sampean buang air kecil, apalagi air besar, nutup pintu Pak. Itu bagian dari sunnah Nabi walaupun tidak ada orang. Apalagi banyak orang Pak. Ya, harus ada sekat-sekat, jangan sampai kemaluan kita kelihatan sama, walaupun sama-sama laki-laki. Ya, apalagi menyengaja Pak pipis. Itu kalau di airport kadang-kadang begitu jamaah sekalian, di mana ya berdiri, akhirnya pakai tisu dan lain sebagainya. Saya kalau kebelet pipis, saya kadang-kadang tisu diambil begini Pak, sampai ngambil 5 kali Pak. Saya isi air, saya bawa itu jamaah. Karena kadang-kadang beberapa toilet yang tidak ada apa? Kerannya jamaah sekalian gitu. Akhirnya ini pelan-pelan saya bercuci dengan situ. Setelah saya urus segala macam, saya tawakal Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya hati-hati ketika kita buang air kecil, harus bersih membersihkannya jamaah sekalian. Nah, yang kedua kata Nabi terkait dengan bab yang kita bahas, fakana yamshi bin namimah. Orang ini pekerjaannya, hobinya suka menyebar berita hoax. Ya, berita bohong. Untuk tujuannya apa? Merusak tatanan kehidupan masyarakat ini, atau supaya terjadi perpecahan, permusuhan, kemudian apa namanya, kebencian satu sama lain. Nauzubillah. Nah, hati-hati ya akhi ya, hati, tolong Pak. Makanya saya katakan siapa sih di antara kita tidak punya aurat Pak? Apalagi sampean lihat aurat orang yang memang bermasalah dengan kita. Sampean kalau bisa yang meredam itu lebih istimewa lagi Pak. Sampean berarti berada pada puncak ketulusan, puncak keikhlasan. Ini musuh saya, orang yang suka memfitnah saya. Sekali waktu kita kelihatan Pak, auratnya orang yang suka memfitnah saya kita ini Pak, sampean diam tetap. Saya tidak boleh membuka aurat, walaupun orangnya suka melukai hati saya gitu. Tidak gampang memang ini Pak. Biasanya pas kesempatan, alhamdulillah, dibuka oleh Allah. Tak boleh jamaah sekalian. Ya, al-muslim akhul muslim, ya, al-mu'min akhul mu'min. Tapi yang jelas Pak, hadisnya itu al-muslimu akhul muslim. Muslim itu harus bersaudara dengan muslim yang lain. La yadhlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yusallimu, tidak boleh menyerahkan kepada musuh, atau juga membongkar auratnya kepada rivalitasnya Pak, pada musuhnya. Tidak boleh. Termasuk juga namimah ini. Barang siapa selalu memenuhi hajat saudaranya, itulah karakter orang muslim Pak. Hajatnya akan dipenuhi oleh Allah. Barang siapa menyelesaikan problem saudaranya, problem dia akan juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ditutup Pak dengan bab ini. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib sesama mukmin, tahu ini aib Pak, tapi kita tutup. Hatta zina sekalipun Pak, sampai ngelihat dia zina, tutup, diam. Sampean punya kewajiban tak menasihati dia supaya tidak zina. Jangan dibongkar pada orang lain jamaah sekalian. Itulah indahnya agama kita jamaah sekalian. Saudara, Abu Hurairah juga mengatakan dari hadis muttafaqun alaih juga, riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna min syirarukum?
tahu enggak siapa manusia paling bejat di antara kalian, paling rusak di antara kalian? Qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha mengetahui ya Rasulullah. Qala syirarukum dzul wajhain. Orang yang paling rusak, paling bejat di antara kalian yang memiliki dua wajah, kata Nabi. Atau memiliki dua kaki kalau bahasa kita Pak ya. Memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti bihaula biwajhin wa haula biwajhin. Ketemu dengan orang ini, dia punya wajah tertentu Pak, berbasa-basi dengan sini. Tapi ketemu dengan sini Pak, aurat-aurat di sini disampaikan ke sini jamaah sekalian gitu. Dan seakan-akan dia bersahabat dengan orang ini. Begitu nyampe di sini Pak, yang di sini juga dibongkar, aurat di sini dibongkar di tempat ini. Ketika ada di sini, aurat di sini dibongkar Pak, di tempat ini. Itu namanya dzu al-wajhain. Itu seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini jamaah sekalian. Sepertinya kita suka tahu Pak di lapangan orang-orang seperti itu. Apalagi saya ini ustadz Pak, terus orang mau curhat saat minta waktunya 1 jam saja, hanya yang dibuka Pak aurat orang tuanya, aib iparnya. Ini selama saya mungkin tidak punya kepentingan Pak, tapi kalau kemudian iman saya lagi turun Pak, kemudian saya menyampaikan omongan ini pula Pak kepada yang bersangkutan, apa tidak rusak tatanan ini jamaah sekalian gitu. Makanya saya yakin setiap ada orang curhat pada saya Pak, saya buang langsung Pak. Saya tidak ingin melekat di sini jamaah sekalian. Sebab ini masalah privasinya orang, auratnya orang, aurat keluarga, aurat besan, aurat kawan akrab kemudian khianat di tengah jalan, ya, aurat dengan tetangga dan lain sebagainya. Tutup rapat-rapat ya akhi. Itu saudara kita masalahnya Pak. Bahkan bagaimana kontribusi kita untuk menyelamatkan, menutup auratnya supaya tidak ketahuan sama orang. Itu orang yang memahami Islam dengan benar. Saudara, baik, ini mukadimah dari saya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan kita Pak ya, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga juga tangan kita ya. Jangan suka menyebar berita-berita apa yang tidak benar, yang hoax. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah serta mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Barik lana wa barik fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.